Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di sesi selanjutnya mengenai topik PPN dalam pembahasan mengenai pengukuhan dan faktur pajak. Oke, di sini Ibu akan share untuk materinya. Oke, terkait dengan pengukuhan dan faktur pajak di sini ya. Yang pertama akan dibahas oleh Ibu adalah mengenai pengukuhan PKP. Nah, PKP di sini adalah pengusaha kena pajak ya, disingkat dengan PKP. Nah, di sini dilarang mengenakan PPN atas penyerahan, tidak dapat mengkreditkan PPN masukan. Ini adalah untuk pengusaha yang belum dikukuhkan, gitu ya. Nah, di sini tentunya ada batasannya ya, batasan ketika wajib harus dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, gitu ya. Nanti di sini akan diinformasikan. Nah, terkait dengan batasan, nah di sini nanti Ibu akan sampaikan, tapi sebelumnya Ibu sampaikan terlebih dahulu, bagi pengusaha yang belum dikukuhkan itu dilarang mengenakan PPN, dia dapat mengkreditkan PPN masukan. Nah, bagi pengusaha yang dikukuhkan sebagai PKP, ini berkewajiban mengenakan PPN atas penyerahan. Nah, ini dapat mengkreditkan pajak masukan juga atau PPN masukan juga. Nah, terkait dengan ketentuan khusus pengukuhan PKP ini untuk batasannya untuk saat ini sudah berubah ya, jadi bukan 600 juta per tahun ya. Nah, nanti di sini pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP atau tidak. Pengusaha kecil adalah pengusaha dengan peredaran bruto, ini kan sebelumnya adalah 600 juta per tahun, untuk saat ini adalah 4,8 mil per tahun. Gitu. Tapi di bawah 4,8 mil per tahun itu boleh memilih menjadi atau mengukuhkan sebagai PKP atau tidak, gitu. Tapi tidak berkewajiban untuk mengukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Nah, di sini agar dapat dikukuhkan ya, pengusaha harus melapor kepada KPP ya, yang menaungi di sini tempat kedudukan usaha dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan setelah usaha dilaksanakan. Nah, pengukuhan secara jabatan juga bisa. Nah, ini merupakan pengukuhan yang diberikan kepada pengusaha yang memiliki peredaran bruto melebihi batasan pengusaha kecil ya, kalau saat ini dalam 4,8 mil ya, namun belum mengajukan permohonan pengukuhan. Nah, jadi kalau belum mengajukan ketika sudah dalam batasan dia adalah per tahunnya 4,8, maka akan ditetapkan secara jabatan jika WP tersebut belum mengajukan sendiri. Nah, terkait dengan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Nah, di sini pengusaha memindahkan tempat kedudukan usaha ke wilayah KPP lain. Kemudian pengusaha berhenti berusaha. Nah, ini bisa melakukan pencabutan pengukuhan sebagai PKP. Kemudian pengusaha tidak lagi memenuhi syarat diwajibkan pengukuhan. Yang pertama, tidak lagi melakukan penyerahan BKP atau JKP. Yang kedua, memiliki peredaran bruto 4,8 mil per tahun. Nah, kalau dulu 600 ya, ini untuk nilainya belum Ibu ganti. Jadi adalah 4,8 mil per tahun. Nah, ini jika tidak memenuhi ini boleh kita mengajukan pencabutan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai faktur pajak. Nah, mengenai faktur pajak ini diatur dalam pasal 13 ayat 1 dan 6 Undang-Undang PPN, kemudian per nomor 27 PJ 2011. Kalau saat ini kita mengenal faktur pajak sebagai e-faktur ya, karena proses pembuatan e-faktur itu sudah dilaksanakan secara online. Nah, artinya bahwa nomor seri pun sudah ditetapkan atau sudah diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dalam hal ini sudah melalui sistem elektronik ya, ENOVA itu. Nah, di sini faktur pajak ini merupakan bukti pemungutan PPN yang dibuat oleh pengusaha kena pajak atau Ditjen Bea Cukai atas impor.
Nah, faktur pajak ini merupakan bukti administratif yang memungkinkan PKP melakukan pengkreditan PPN masukan. Jadi, syarat untuk melakukan pengkreditan tentunya harus ada faktur pajak. Nah, faktur dapat berupa bukti transaksi umum yang dipersamakan. Oke, selanjutnya mengenai konten faktur pajak. Nah, ini dijelaskan di dalam pasal 13 ayat 5 Undang-Undang PPN harus memenuhi beberapa poin, diantaranya harus ada identitas PKP penjual, kemudian ada identitas PKP pembeli, kemudian ada jenis dan nilai BKP, ada nilai PPN dan PPNBM, ada kode nomor seri dan tanggal, ada tanda tangan dan verifikasi. Nah, kalau saat ini karena sudah menggunakan digital, e-faktur tidak memerlukan tanda tangan basah. Jadi sudah sudah ditandatanganin secara elektronik gitu ya. Nanti juga ada barcode-nya di e-faktur tersebut. Itu terkait dengan kode nomor seri ini sudah ditetapkan juga oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kita tinggal meminta nomor seri seperti itu. Nah, kemudian mengenai pembuatan mengenai saat pembuatan faktur pajak ini diatur di dalam pasal 13 ayat 1A, kemudian di pasal 2, kemudian 2A Undang-Undang PPN, kemudian per nomor 65 PJ 2010. Yang pertama adalah saat penyerahan barang atau JKP. Penyerahan BKP atau JKP. Kemudian yang kedua, saat pembayaran jika mendahului penyerahan. Kemudian saat pembayaran termin untuk penyerahan bertahap. Kemudian saat penyampaian tagihan untuk penyerahan kepada pemungut PPN. Kemudian saat akhir bulan terutang untuk faktur pajak gabungan. Nah, jadi ada faktur pajak gabungan. Faktur pajak gabungan ini misalkan dalam satu bulan itu ada beberapa transaksi, lebih dari satu transaksi, kemudian dibuat dalam satu faktur pajak. Nah, ini digabungkan seluruh transaksi yang ada dalam satu masa tersebut. Namanya faktur pajak gabungan. Seperti itu. Nah, kita ke ilustrasi mengenai saat pemfakturan. Di sini ada FA, laser melakukan penyerahan barang kena pajak dengan rincian penanggalan berikut. Yang pertama, 5 Januari mengirimkan barang kepada PT Lalakon, pembayaran diterima tanggal 4 Februari. Nah, di sini pertanyaannya adalah tanggal berapakah faktur pajak seharusnya dibuat untuk transaksinya? Untuk yang pertama, penerima faktur di sini ya adalah PT Lalakon, tanggal faktur adalah 5 Januari. Berarti saat pemfakturannya adalah saat penyerahan. Yang kedua, 13 Februari menerima pembayaran di muka dari PT Lamajang. Pengiriman dilakukan 3 hari setelahnya. Nah, di sini penerima fakturnya siapa? PT Lamajang. Tanggal fakturnya 13 Februari, saat pemfakturannya adalah saat pembayaran yang mendahului penyerahan. Nah, kita lihat tadi ya di soalnya. Nah, ini kan menerima pembayaran. Nah, berarti kan mendahului penyerahan kan, berarti saat pembayaran. Kemudian yang ketiga, 22 Maret menerima 20% pembayaran atas pemesanan PT Lampo Batang tanggal 3 April sebesar 40%, tanggal 16 April sebesar 20%, dan tanggal 21 April untuk sisanya. Pengiriman dilakukan secara bertahap sesuai tanggal pembayaran. Nah, di sini berarti penerima fakturnya adalah PT Lambo Batang, tanggal fakturnya adalah 22 Maret, ya kan? Kemudian di sini kemudian kita cek dulu tanggal 3, kemudian tanggal 16 dan tanggal 21 April. Nah, saat pemfakturannya adalah saat pembayaran termin untuk pembayaran berkala. Kemudian yang keempat, 30 Mei menerima pesanan dari Pemkot, barang dikirimkan tanggal 2 Juni, tagihan dikirimkan tanggal 5 Juni, pemeriksaan dilaksanakan tanggal 11 Juni, dan pembayaran diterima tanggal 17 Juni. Berarti di sini penerima fakturnya siapa? Berarti Pemkot, tanggal fakturnya adalah 5 Juni, saat pemfakturannya adalah saat penagihan. Kemudian transaksi yang kelima,
1 Juni menerima pesanan dari PT Lokon. Klien ini merupakan pelanggan berkala yang sepanjang Juni melakukan pemesanan di tanggal 3, 6, 18, 23, dan 29 Juni. Nah, di sini berarti penerima fakturnya adalah PT Lakon. Tanggal fakturnya adalah 31 Juni, saat pemfakturannya adalah saat akhir bulan untuk faktur pajak gabungan. Oke, di sini selanjutnya Ibu akan sampaikan mengenai aspek konfirmasi faktur pajak. Apakah faktur pajak dilaporkan PKP penerbit sebagai PPN keluaran? Apakah faktur pajak diterbitkan PKP yang telah dikukuhkan? Apakah faktur diterbitkan terkait BKP atau JKP yang terutang PPN? Jadi ada 3 poin ini. Kemudian ada ketentuan khusus mengenai faktur pajak. Ini ada di pasal 13 ayat 8, 9, pasal 14 Undang-Undang PPN, PMK nomor 38 PMK 03 2010 per nomor 65 PC 2010. Di mana yang pertama, keabsahan faktur pajak ditentukan berdasar ketentuan material, kelengkapan konten, dan ketentuan formal, kebenaran cara pengisian, yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal. Batas keterlambatan pembuatan adalah 3 bulan dengan konsekuensi denda 2% kali DPP. Selepas itu, faktur pajak dianggap bukan faktur pajak. Kemudian, pengusaha non-PKP dilarang membuat faktur pajak jika telah dibuat PPN harus non-PKP ya, jelas dilarang membuat faktur pajak. Jika telah dibuat, PPN harus disetorkan dan pengusaha dikenai sanksi administrasi dan pidana. Nih, karena dia bukan PKP. Nah, kemudian kategori faktur pajak tidak biasa meliputi faktur pajak khusus atas penyerahan kepada WPOP luar negeri. Kemudian, oke, Ibu lanjutkan. Nah, ini terkait dengan tadi pengukuhan dan faktur pajak mengenai ketentuan khusus dari faktur pajak ya. Ibu review kembali yang poin keempat ini adalah kategori faktur pajak tidak biasa. Ini meliputi faktur pajak khusus atas penyerahan kepada WPOP luar negeri, kemudian faktur pajak pengganti atas kecacatan kesalahan pengisian faktur pajak. Baiklah, demikian yang Ibu sampaikan terkait dengan pengukuhan dan faktur pajak. Untuk sesi selanjutnya, Ibu akan sampaikan mengenai sistem kredit PPN. Oke, cukup sekian untuk materi mengenai pengukuhan dan faktur pajak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita ketemu lagi di sesi selanjutnya mengenai sistem kredit PPN. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.